kita akan memasuki sesi yang pertama. Dan saya persilakan di kesempatan kali ini giliran yang pertama, 10 menit pertama kita akan berikan kepada pasangan atau pemaparan visi dan misi pasangan calon yang nomor 1. 10 menit dari waktu sekarang. Para pasangan calon Mas Emil dan Mas Arifin yang saya hormati, para undangan hadirin, para pemirsa CTV dan juga warga masyarakat Kabupaten Trenggalek yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, keselamatan, taufik serta hidayahnya pada kita semua. Sore hari ini kita bisa menyaksikan debat publik pasangan calon bupati dan bupati Kabupaten Trenggalek tahun 2015 dengan judul yaitu memperkokoh semangat kebangsaan dan pembangunan di bidang sosial budaya. Hadirin yang saya hormati, berbicara tentang kebangsaan Indonesia, kita tidak bisa lepas dari yang namanya Pancasila. Karena Pancasila adalah landasan ideal kita, landasan ideologi sebagai falsafah itu, sebagai way of life. Dan yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah merupakan landasan konstitusional. Artinya bahwa undang-undang yang ada di Indonesia ini harus ditelurkan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan tentunya tidak boleh bertentangan. Yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah bentuk negara kita, Indonesia yang berpulau-pulau, Indonesia yang banyak pulau, tapi tetap satu atau satu kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya Indonesia bukan negara federal. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika, ini adalah semboyan kita, bangsa Indonesia. Berbeda-beda suku, bangsa, ras, dan agama, tapi tetap satu adalah bangsa Indonesia di bawah bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya itu semua adalah untuk mencapai sebuah tujuan kita merdeka, tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah bangsa Indonesia. Kemudian untuk memajukan ketertiban umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hadirin yang saya hormati, soal masalah sosial budaya dan implementasi nilai-nilai kebangsaan di Kabupaten Trenggalek, masalah sosial masyarakat. Dari sisi geografis kita ada masyarakat yang pegunungan, ada masyarakat pesisir, ada masyarakat perkotaan. Dan dari sisi religi, mayoritas warga masyarakat Kabupaten Trenggalek adalah beragama Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga ada aliran kepercayaan Konghucu dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi ekonomi, Kabupaten Trenggalek masyarakatnya yaitu mata pencarian mayoritas petani, ada pedagang, ada nelayan, buruh, ada buruh, kemudian ada PNS. Kemudian budaya, tentang budaya wilayah Kabupaten Trenggalek ini termasuk wilayah budaya Mataraman. Cirinya adalah masyarakatnya sangat religi tapi masih memakai tradisi-tradisi peninggalan kerajaan Mataram. Kemudian soal tradisi, ini tradisi ada yang sifatnya nasionalis, ada yang sifatnya religi. Jadi di situ ada lebaran, ada mulutan, ada suruhan, dan juga ada labu, baik labu laut, labu sawah, dan juga upatan. Kemudian di bidang seni ada yang nasionalis dan juga religius. Ada wayang kulit, kemudian ada jaranan, hadrah, sholawatan, tayuban, dan juga tiban sebagai simbol untuk mendatangkan hujan. Kemudian implementasi Pancasila di Kabupaten Trenggalek. Untuk pengamalan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Masyarakat Kabupaten Trenggalek semua mempercayai adanya Tuhan yang Maha Kuasa, tidak ada yang ateis. Tidak ada yang ateis, mayoritas Islam, ada Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Warga masyarakat Kabupaten Trenggalek ini suka atau gemar sesuatu yang sifatnya untuk kemanusiaan. Contohnya saja ada bantuan untuk yang kurang mampu, duafa, yatim piatu, dan juga bantuan untuk kematian, rukun kematian, dan sebagainya. Kemudian untuk persatuan Indonesia, masyarakat Kabupaten Trenggalek ini walaupun
bukan hanya Jawa, ada suku, ada warga masyarakat yang dari Madura, kemudian Makassar, Bugis, beda agama, beda budaya, tapi tetap bisa hidup bersama pun. Contohnya di daerah pesisir, daerah pesisir Watulimo. Kemudian soal terang. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan masyarakat Kabupaten Trenggalek di dalam mengambil keputusan-keputusan selalu mengedepankan masa musyawarah mufakat. Hal ini bisa kita lihat mulai rapat-rapat di tingkat RT, RW, juga BPD, dan juga bahkan di DPRD Kabupaten Trenggalek untuk memutuskan hal yang sangat penting dan untuk masyarakat banyak. Contohnya APBD, belum pernah voting tapi selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Kabupaten Trenggalek gemar bergotong royong. Ini banyak kita jumpai di desa-desa untuk membuat masjid, musola, pembuatan jalan lingkungan, perbaikan jalan, dan lain sebagainya. Kemudian mewujudkan tujuan NKRI di Kabupaten Trenggalek melalui pembangunan sosial budaya. Banyak permasalahan, antara lain yaitu geografis kita yang pegunungan, infrastruktur yang perlu pembangunan dan juga pembenahan, kemudian kemiskinan ini masih di atas rata-rata provinsi dan juga nasional, pengangguran dari tahun ke tahun selalu meningkat, kemudian proses globalisasi ini banyak mengerus daripada visi misi kami adalah wujudkan Trenggalek yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berdaya saing. Misi untuk memperkokoh semangat kebangsaan kebanggaan di bidang sosial budaya. Misinya yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak. Oleh sebab itu kegiatan yang akan kami lakukan adalah menjaga kerukunan umat beragama. Ini menghargai dan mengembangkan, melestarikan seni budaya yang ada di Kabupaten Trenggalek. Kemudian juga memberikan bantuan stimulus, ini tentunya untuk memberi semangat gotong royong yang ada di Kabupaten Trenggalek. Tentunya kami juga akan mengelola pemerintahan. Pemerintahan kita kelola dengan semangat otonomi daerah, pemerintahan yang transparan, pemerintahan yang akuntabel dengan prinsip APBD untuk rakyat. Selanjutnya Pak Joko barang untuk kemampuan sosial budaya. Masyarakat Trenggalek pada dasarnya adalah masyarakat patrilineal yang menjunjung tinggi kekerabatan, sehingga di Trenggalek itu ada falsafah sadumo baduk sanyari bumi. Itu artinya apa? Dengan pola agraris, dengan legenda riwayat Trenggalek yaitu Minasupa, itu membuktikan memang ada hubungan yang erat antara tanah sebagai masyarakat agraris dengan wilayah Kabupaten Trenggalek yang sebagian besar adalah lahan perhutanian. Ini kalau tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan dan memicu konflik sosial. Karena apa? Karena masyarakat Trenggalek tersentuh rasa keadilannya. Dari tumurun-tumurun kakek neneknya mendiami hingga sekarang dia tidak mendapat status haknya, tetap dinyatakan sebagai lahan perhutani. Maka jika nanti KH diberi amanah oleh masyarakat Trenggalek, saya yang berdiri paling depan untuk membayarkan pembebasan tanah sehingga lahan yang memang kekerabatan di Trenggalek adalah luar biasa, sehingga masyarakat Trenggalek membutuhkan rasa keakraban antara pemerintah dengan masyarakatnya. Masyarakat Trenggalek butuh disopo, butuh diwoni. Karena itu jika KH menang ingin menjadikan pendopo kabupaten sebagai pendopo rakyat. Jadi situ antara masyarakat dengan pendopo masyarakat, antara masyarakat dengan pendoponya. Disitulah nanti cermin kedekatan antara masyarakat dengan pejabatnya, dan pendopo tidak lagi menjadi milik bupati, tidak lagi menjadi milik warga bupati, tetapi menjadi milik rakyat. Disitulah nanti masyarakat tidak menjadi untuk bisa berdiskusi, bisa berembuk, membicarakan masalah wilayah di masing-masing tanpa ada sekat. Intinya apa? Intinya adalah karakter masyarakat patrilineal yang mendekatkan keterangan
dalam